Mohon maaf, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penumpang semuanya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia, insyaallah. Mengapa? Insyaallah kita semuanya semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya di bis kota ini ya, insyaallah. Bis kesayangan kita, insyaallah. Saudara semuanya, sebentar lagi akan menginjak hari raya yang kedua bagi umat Islam, yaitu apa? Idul Adha, betul ya? Insya Allah setelah kita Idul Fitri, kita akan menghadapi Idul Adha. Nah, apa makna Idul Adha? Secara pengertian, Idul Adha adalah kembali berkorban ya, atau berkorban. Nah, hakikatnya dalam hidup ini semua manusia berkorban ya. Berkorban itu merelakan sesuatu untuk mencapai yang diinginkan ya. Jadi semuanya kita berkorban. Kita di sini, ibu-ibu mau berangkat kemana, ke tempat kerja atau ke kemana, itu berkorban ya. Berkorban tenaga, waktu, bahkan mungkin harta ya. Bayar ongkos, melangkahkan kaki, itu semuanya pengorbanan, berkorban. Nah, bagi seorang mukmin atau orang beriman, berkorban itu merupakan sebuah bukti ya, membuktikan keimanan. Nah, sebagai bukti apa saja ketika kita berkorban ya. Walaupun berkorban itu bisa baik, bisa buruk ya, tergantung orangnya. Maka kita harus selalu dalam bernilai kebaikan dalam berkorban. Mangga ibu ke dalam. Ya, hati-hati. Ya, ada 4 hal tentang bukti berkorban. Yang pertama adalah berkorban bukti berjuang. Nah, sekali lagi, berkorban bukti berjuang. Kalau kita berjuang harus ada pengorbanan. Nah, di sini semua kita berjuang ya. Saya, bapak konduktor, bapak sopir, kita berjuang ya, mencari nafkah, mencari kehidupan, itu berjuang. Nah, tentu ada pengorbanan ya. Pengorbanan tadi tenaga ya, pengorbanan waktu ya, semua berkorban. Ibu-ibu membesarkan putra-putrinya ya, mengurus rumah tangga, itu berjuang. Dan itu pengorbanan ya, mengorbankan perasaan, tenaga dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi, berkorban bukti berjuang. Para pahlawan kita dahulu ya, merebut kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, mereka berjuang dan berkorban ya. Apa yang dikorbankan? Ya, harta dan jiwa ya. Dalam Al-Quran disebutkan, yujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Berjihad atau berjuang dengan harta dan jiwa. Itu yang dikorbankan ya. Para pahlawan kita merebut kemerdekaan, berkorban harta, tenaga, bahkan jiwa. Nah, maka sekali lagi, mari dalam hidup ini kita harus termasuk orang yang berjuang ya. Tadi mencari kehidupan, mengurus rumah tangga ya. Apapun harus bernilai perjuangan, dan di sana ada pengorbanan ya. Bang Roba mengatakan pengorbanan dalam perjuangan. Nah, gitu ya. Artinya dalam berjuang harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada berkorban, tidak mungkin orang berjuang gitu ya. Semoga pengorbanan kita bernilai kebaikan dan kita tercapai apa yang kita perjuangkan, tercapai. Jadi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka yang kedua, berkorban bukti cinta. Nah, berkorban bukti cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti harus ada pengorbanan ya. Seorang laki-laki mencintai seorang perempuan misalnya, maka dia berkorban ya. Atau di sini suami mencintai istri, dia berkorban. Orang tua mencintai anaknya, perlu pengorbanan, betul nggak? Merawat anak bagaimana ya, sulit ya, mengurus, membiayai ya. Itu karena cinta kita berkorban. Apalagi seorang ibu ya, ibu ya, merasakannya perjuangan membesarkan anak, tapi karena cinta tidak terasa. Nah, jadi subhanallah, kalau kita dasarnya cinta, berat pun tidak terasa. Nah, maka di sini berkorban bukti cinta. Begitupun kalau cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, harus ada pengorbanan. Nah, di sini sejarah tentang cinta, bukti cinta kepada Allah itu terjadi pada Nabi kita, Nabi alaihissalam, Ibrahim alaihissalam ya. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah tentang kecintaannya kepada Allah. Dikisahkan Nabi Ibrahim itu kan punya putra ya, Ismail namanya. Dia sangat mencintainya. Bahkan Nabi Ibrahim pun
banyak hewan ternaknya. Nah, jadi secara materi mah mencukupi ya. Anaknya ada, lucu, dicintai, lalu hewan ternaknya banyak, materinya ada. Nah, Allah ingin membuktikan apakah Nabi Ibrahim itu lebih cinta kepada Allah atau lebih pada keluarganya. Maka tadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, diberi mimpi ya. Diberi mimpi supaya menyembelih putranya Ismail sampai 3 kali. Ini benar nggak mimpi ini, kok harus menyembelih anaknya? Nah, karena ini mimpi yang Allah berikan, Nabi Ibrahim dialog kepada putranya Ismail. Karena Ismail anak yang soleh, ketika ditanya, wahai anakku, ayah bermimpi ayah menyembelih engkau, apa pendapatmu? Kata Nabi Ismail alaihissalam, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Subhanallah. Maka singkat cerita, Nabi Ibrahim bertekad melaksanakan perintah Allah lewat mimpinya menyembelih Ismail. Tapi tadi karena itu ujian rasa cinta, maka ketika menyembelih ternyata yang disembelih seekor gibas atau domba besar, sedangkan Nabi Ismail tetap di sampingnya. Nah, ternyata Nabi Ibrahim itu lebih mencintai Allah daripada keluarganya. Nah, di sini pun kita akan diuji ya. Ketika kita mencintai Allah, akan diuji benar nggak cinta kita. Nah, gitu ya. Nabi Ibrahim memberi contoh kepada kita bahwa cinta kepada Allah lebih dari segala-galanya. Ya. Maka sekali lagi, cinta berkorban bukti cinta. Ya, maka mari kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan pengorbanan yang kita lakukan. Begitupun kepada keluarga kita, kalau mencintai harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Insya Allah ya. Yang ketiga, berkorban bukti bersyukur. Nah, berkorban bukti bersyukur. Dalam surat yang pendek Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, ternyata sekali lagi hidup ini semuanya nikmat dari Allah. Allah mengatakan bahwa kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Hidup ini nikmatnya Ibu ya. Umur ya, harta, keluarga itu nikmat. Bisa bergerak itu nikmat dari Allah. Cara bersyukurnya bagaimana? Fasholli, dirikanlah salat. Jadi salat itu bagian syukur kita kepada Allah. Lalu berkorbanlah. Nah, berkorban itu menggunakan nikmat Allah sesuai yang diinginkan Allah. Artinya tubuh ini nikmat dari Allah, gunakan untuk ibadah ya. Ya alhamdulillah kita dalam kebaikannya. Jadi dan itu perlu pengorbanan, betul nggak? Diberi harta nikmat, maka harus berkorban dengan harta untuk membantu sesama. Karena banyak orang yang mohon maaf diberi kelebihan harta, nikmat harta, tidak mau infak sedekah, tidak mau membantu orang, itu kurang bersyukur. Nah, tentu itu perlu pengorbanan ya. Untuk membantu orang yang kekurangan harus mengeluarkan uang. Nah, tentu pengorbanan harta, gitu ya. Jadi berkorban bukti syukur. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur. Yang terakhir, berkorban bukti taat. Ya, taat kepada Allah harus ada pengorbanan. Ya seperti tadi, rukun Islam itu bukti ketaatannya, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ya. Syahadat berkorban lisan ya, mengucapkan, walaupun konsekuensinya besar. Sholat berkorban waktu ya, tenaga. Zakat berkorban harta, puasa berkorban jiwa ya, lemas itu. Nah, ada puncak pengorbanan yaitu haji ya. Haji itu semua dikorbankan, waktu dikorbankan, tenaga dikorbankan, harta ya. Hari ini naik haji sekitar 45 juta katanya pengorbanan. Bahkan nyawa pun siap dikorbankan haji itu ya. Banyak orang yang naik haji tidak kembali lagi. Itu pengorbanan yang besar. Mangga Ibu. Mangga. Hati-hati Ibu. Alhamdulillah. Bapak berkorban untuk membantu orang lain, memberi duduk. Mangga Ibu. Ini pengorbanan bukti cinta kepada sesama ya, memberi duduk. Subhanallah, jadi indah ya hidup ini. Nah ini, jadi saudaraku, berkorban bukti taat. Ya. Nah, puncak ketaatan salah satunya ibadah haji, karena di sana semua dikorbankan, ya, harta, tenaga, waktu, bahkan umur siap dikorbankan. Maka berkorban bukti taat. Semoga saudara kita yang haji di sana ya Ibu, Bapak diberi haji yang mabrur, amin. Dan kita yang belum dipanggil, mudah-mudahan nanti diberi kesempatan untuk naik haji ya, insya Allah. Tapi itulah bukti taat. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita taat kepada Allah, harus ada pengorbanan. Jadi itu saudaraku, berkorban sekali lagi, berkorban bukti berjuang. Semoga kita termasuk orang berjuang. Berkorban bukti cinta. Semoga kita mencintai sesama dan mencintai Allah. Berkorban bukti bersyukur. Ya.
dan berkorban bukti taat. Ya. Ternyata tujuan dari berkorban itu sebagaimana katanya, korban itu dari korib, koroba yakimu kurbanan, dekat. Nah, ketika kita berkorban supaya kita dekat, mengapa? Ya, kita berjuang berkorban supaya dekat dengan tujuan hidup kita, ya, tercapai cita-cita. Kita berkorban dengan yang kita cintai supaya kita dekat dengan yang kita cintai, dengan Allah dan sama makhluk-makhluknya. Kita berkorban bukti syukur supaya kita dekat dengan kenikmatan, ya, diberi nikmat pada yang memberi nikmat. Jadi dengan bersyukur kita ditambah nikmat, ya, dan dekat dengan yang memberi nikmat, yaitu Allah. Berkorban dalam ketaatan supaya kita dekat dengan Allah, ya, sebagai yang kita taati. Jadi subhanallah itu, ya. Semoga di bulan Idul Adha ini memberi keberkahan pada kita, bahwa kita harus termasuk orang yang berkorban. Kadang Idul Adha artinya kembali berkorban atau berkorban secara umum. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang salah, ya. Burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Keci situ beli kue sakit kue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada yang mau bertanya misalnya tentang korban, silakan. Kalau mau, insya Allah. Ada yang berkorban hari ini, Ibu Bapak? Semoga ya diberi kemampuan untuk berkorban, ya. Berkorban itu sapi, kalau enggak kambing, ya. Jangan sampai saya berkorban ayam, tidak ada ceritanya, ya. Itu mah hajat, ya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.